Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi teman-teman pada bagian ketiga dari submateri nilai waktu uang. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berbicara mengenai bunga tetap, kita telah berbicara future value, dan kita telah berbicara mengenai present value. Sekarang, bagaimana untuk materi kali ini? Kita berbicara konsep anuitas. Oke, kita belum berbicara. Kita akan berbicara nih. Saya lupa hapus ini. Pada materi ini kita hanya berbicara mengenai konsep anuitas. Nah, perpetuitas dan amortisasi nanti di bagian keempat ya. Oke. Saya ulang lagi bahwa nilai uang itu untuk waktu yang sekarang itu lebih tinggi dari nilai uang pada waktu yang akan datang. Dengan logika bahwa uang yang diterima sekarang dapat digunakan untuk kegiatan investasi yang memungkinkan akan mendapatkan atau untuk kepentingan konsumsi yang harus dipenuhi. Konsep ini berbicara bahwa nilai uang 1 juta yang Anda punya sekarang tidak sama dengan 1 juta pada 10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang kemudian. Nah, kita sudah buktikan kan dengan konsep future value dan present value pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut. Kita berbicara konsep anuitas. Merupakan metode perhitungan suku bunga modifikasi dari metode perhitungan bunga efektif. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Nah, umumnya anuitas dimanfaatkan dalam menghitung bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Nah, ini banyak memang digunakan untuk pembayaran atau di investasi. Kalau tadi kita berbicara bunga tetap itu juga memang digunakan di bunga pinjaman, tetapi itu secara ekonomis itu tidak menguntungkan bagi pihak bank karena suku bunganya itu pasti akan sedikit yang masuk. Tapi kalau kita berbicara anuitas, suku bunga atas pinjaman itu akan lebih banyak masuk. Tapi itu nanti kalau bicara itu kawan-kawan nanti akan lebih banyak dapat di materi di mata kuliah manajemen kredit. Saya tidak tahu kawan-kawan dapat atau tidak. Nanti lihat di mata kuliah manajemen perkreditan di bagian suku bunga pinjaman. Sekarang kita fokus di sini dulu. Nah, anuitas itu kita bicara ada dua. Kita bahas tentang anuitas. Sederhana adalah jenis di mana anuitas yang pembayarannya atau penerimaannya terjadi di akhir periode. Oke, jadi dia langsung dikasih di akhir periode, contoh pembayaran hipotek. Nah, lawannya adalah anuitas jatuh tempo. Jadi adalah jenis anuitas di mana pembayaran terjadi di awal, contohnya pembayaran sewa, premi atau asuransi. Ini jenis-jenisnya. Sekarang ini ilustrasinya teman-teman. Kalau kita berbicara ordinary anuitas ini tahun ke-0, 1, 2, 3. Ini suku bunganya. Kalau ordinary itu nanti di tahun ke sini. Kalau anuitas due jatuh tempo itu langsung dibayar di sini. Dia tarik ke sini. Kalau ordinary yang biasa itu nanti di akhir baru dapat. Kalau yang anuitas dibayar di awal. Ini ilustrasinya, nanti silahkan kawan-kawan pelajari. Nah, sekarang kita berbicara dari anuitas biasa, bagaimana tentang future value-nya. Nah, ini ada rumus. Oke. Di mana rumusnya itu keterangannya silahkan dilihat. Oke. Nah, sekarang kita langsung latihan soal supaya lebih paham. Yogi menabung uangnya di Bank Mandiri pada setiap akhir tahun sebesar 1 juta. Ia mulai menabung uangnya pada tanggal 31 Desember 2017. Diasumsikan tingkat bunga yang berlaku sebesar 12%. Berapakah jumlah tabungannya pada akhir tahun 2011? Jadi di 2007 dia menabung di akhir tahun. Jadi setiap 31 Desember dia menabung. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, berarti sekitar 4 tahun. Oke, berapa uangnya? Nah, ketika kita masuk ke soal, ternyata Yogi menabung 1 juta. Ini dia menggunakan rumus pertama. Ini ternyata uangnya 1 juta, dia tabung di akhir tahun keempat, dia dapat segini, 6,3, iya kan teman-teman? Kemudian dengan rumus yang lain sama nilainya.
Tapi kata kuncinya satu, bahwa nilai uang yang dia tabung bagaimana kondisinya di masa depan. Ternyata bertambah dengan suku bunga selama 4 tahun. Dia menabung 1 juta, dapat 6,3. Nah, sekarang bagaimana? Itu kalau tadi anuitas biasa. Sekarang bagaimana kalau anuitas jatuh tempo? Nah, kita bicara lagi soal ini Ferdinand menabung uang di Bank Mandiri setiap awal tahun. Tadi kan akhir tahun, ini awal tahun. Dia mulai pada 1 Januari. Diasumsikan suku bunga yang sama 12%, berapa jumlah tabungan. Ini kan tadi kan di akhir tahun. Ini kita bicara di awal tahun. Nah, ternyata lebih besar ketika kita menabung di awal tahun daripada di akhir tahun. Oke, karena pengalinya lebih besar. Ya kan, uang yang kita putar itu akan lebih besar karena kita taruh di awal ke akhir tahun kan ada 12 bulan. Tapi ketika kita taruh di akhir tahun itu memutarnya hanya sedikit. Nah, ternyata dari 2 contoh kasus ini teman-teman, bahwa lebih bagus kalau kita menabung di awal tahun, bukan di akhir tahun. Tadi kita berbicara present value, future value. Sekarang kita bicara bagaimana present value. Oke, kita masuk lagi ke contoh. Ini ada rumusnya, silakan kawan-kawan baca. Saya rubah dulu. Ini rumusnya. Nah, kita lihat contohnya. Membeli mobil setelah menetapkan angsuran 15 juta per bulannya selama 24 bulan. Nah, pembayaran angsuran kredit setiap akhir bulan. Dia bayar di akhir bulan. Tingkat bunga kredit sebesar 2%. Nah, berapa nilai tunai sebenarnya mobil tersebut? Ternyata mobilnya itu harganya setelah dimasukkan ke rumus, mobilnya harganya 283 dengan asumsi tadi dia bayar akhir bulan. DP mobilnya itu angsurannya 15 juta selama 2 tahun. Nah, harga mobilnya itu 283 juta jika dibawa ke saat ini. Sekarang bagaimana dengan ini? Tadi kan kita bicara future value. Sekarang present value dari anuitas jatuh tempo. Contohnya contoh yang sama, tapi diasumsikan bahwa pembayaran dilakukan pada setiap awal bulan. Nah, berapa nilai tunai mobil? Nah, ternyata lebih mahal harga mobil. Berarti kalau dari 2 contoh ini, oke, sekali lagi, harga dari 2 contoh ini, kalau kawan-kawan ingin membeli mobil, belilah di akhir tahun. Oke, sekali lagi, kalau kawan-kawan ingin membeli mobil di akhir tahun, coba ingat-ingat dulu, kalau di akhir tahun apa yang terjadi? Diskon besar-besaran. Karena kenapa? Supaya barang cepat laku. Ingat ya, sekali lagi, supaya barang cepat laku. Ini di akhir tahun barang harus habis. Kita punya target sudah mau jatuh tempo. Makanya kalau kita membeli barang, bagusnya di akhir tahun karena pasti harga barangnya itu akan lebih murah. Oke, beda kalau kita menabung. Kalau menabung bagusnya di awal tahun, kalau kita beli barang di akhir tahun. Itu kuncinya. Oke. Gampang kok kita memahami ini. Yang penting kawan-kawan pakai logika saja. Kalau tadi kita menabung bagusnya di akhir tahun, menabung bagusnya di awal tahun. Kalau kita beli mobil bagusnya di akhir tahun, atau beli mobil atau beli apa saja, jelas berbentuk barang itu di akhir tahun. Kenapa? Kalau kita membeli mobil di awal tahun, harga masih mahal. Di akhir tahun sudah mau jatuh tempo, sudah mau habis periode, oke, pasti harga barang turun. Bila perlu dia banting diskon besar-besar. Yang penting barang laku. Nah, beda kalau menabung. Menabung itu bagusnya di awal tahun, supaya faktor pengalinya itu lebih banyak dibandingkan menabung di akhir tahun. Oke, itu kata kunci dari materi kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.